Karena dengan semakin pengkayaan ilmu, maka Anda semakin punya banyak wawasan untuk menciptakan uang, ya, untuk menciptakan sumber atau sistem income masuk. Kemudian happy hockey, makin happy, makin hockey. Om Bimo, ya, kan saya Denny dari Banjarmasin. Siapa Denny? Yeah. Pak Denny, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, terkait ya banyak materi dari MMBC, ya simpelnya aja saya mau tanya untuk Om Bimo kan lebih dulu dan udah kelihatan ininya lah, apa namanya, untuk perkembangannya lah. Artinya gini, yang saya mau tanyakan itu untuk belief sistemnya itu Om Bimo, gimana kita bisa pertahankan dan perbesar sehingga jadi value yang lebih dan menarik, artinya mempertahankan lah seperti itu dan memperbesar supaya Anda turun-turun nanti naik, nanti turun nanti naik, seperti itu aja sih belief sistemnya. Oke, monggo. Oke, matur suwun. Itu aja. Ya. Terima kasih banyak. Oke, Pak Denny. Jadi cara instan untuk mempertahankan vibrasi yang baik, belief system yang baik, nempellah dengan orang yang punya belief system baik, yang vibrasinya tinggi. Jadilah sahabatnya kalau bisa. Gitu. Saya tuh cara mericas diri saya itu adalah mendekat dengan orang yang energinya lebih besar dari saya. Termasuk Pak Marjiku kalau sudah ke Jogja itu udah pasti itu saya temuin gitu. Kemarin habis MMBC 31 kan saya diajak meeting sama beliau. Mas, saya ada beberapa project. Saya minta Mas Bimo handle ini jadi 01-nya dan bla 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 lah gitu ya. Intinya ketika ngobrol dengan beliau itu saya kericas gitu loh. Wah, membara lagi gitu. Karena saya pun juga masih naik turun. Jadi saya tahu polanya, nyamannya saya ketika saya ngedrop, saya ketemu dengan orang yang lebih tinggi vibrasinya dari saya, yang lebih powerful energinya. Itu baru saya duduk saja, belum cerita loh, belum ngomong. Jangan tergoda untuk curhat, untuk ngeluh ya, karena tidak baik. Nah, pernah nggak teman-teman tuh ketemu dengan orang yang vibrasinya tinggi, duduk diam saja, Anda tuh merasakan kayak ada sesuatu yang membara di dalam, ada sesuatu yang wow, ini saya jadi semangat lagi, saya jadi membara lagi, saya menjadi padahal hanya mendengarkan gitu loh, atau bahkan baru hanya duduk ngopi bercandaan aja nggak dapat ilmu, tapi kayak di dalam tuh ada sesuatu yang tercas gitu energinya gitu. Jadi cara tersimpel, circle terdekat pastikan orang yang energinya lebih tinggi, kurangi dengan orang-orang yang gampang ngeluh, yang pesimis gitu, karena itu akan mempengaruhi vibrasi, bisa ngedrop gitu loh. Nah, kalau saya teknik yang simple itu sih ya, cari circle yang lebih kuat lalu tempel jadi sahabatnya, jadi sahabat dekat. Gitu Pak Denny, cara paling simple. Terjawab ya Pak Denny ya. Sampai ketemu di Jakarta di bulan November ya. Oke, kalau Pak Denny clear, saya lanjutkan ke Pak Margono. Silahkan Pak Margono, dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum Mas Bimo Waalaikumsalam Pak. Ya. dan teman-teman, terima kasih kesempatannya. Ini sebenarnya sudah banyak terjawab di pertanyaan teman-teman tadi, dan itu ada satu yang belum terpecahkan dalam pemikiran saya juga, mengenai vibrasi Mas, untuk doa afirmasinya itu. Itu untuk yang mengikutkan yang alam semesta sesuai dengan ketetapan kitanya itu Mas. Seperti apa yang harus kita ucapkan, atau lima-limanya, enam-enamnya ketetapan itu kita ucapkan, atau seperti apa Mas? Penjelasan. Terima kasih. Ya. Pak Margono, gini, terkait dengan vibrasi itu bukan soal kata-kata sebenarnya. Ya. Soal rasa, soal prasangka, artinya tidak diucapkan pun nggak apa-apa. Nah, kelima-limanya itu, saya yang paling dominan saya pancarkan adalah saya itu setiap hari dilayani semesta. Jadi saya pengen apa, batin saja, itu semesta melayani gitu loh. Nah, kalau misalkan belum, berarti saya belum layak. Karena semesta itu ketika kita punya memancarkan melayani, itu bahkan nih ya, bahkan saya belum sempat batin, ketika semesta merasa saya butuh, dia menghadirkan seseorang itu. Dia menghadirkan sebuah
bukan hanya seorang, yang kita butuhkan apa gitu. Ya kalau yang kita butuhkan adalah misalkan sebuah peristiwa, ya peristiwa itu akan dikondisikan gitu ya. Jadi dari beberapa ketetapan itu, satu yang paling dominan di saya, yang sering saya pancarkan adalah saya itu tiap hari dilayani semesta. Uang yang datang itu karena semesta melayani saya. Itu karena sudah ketetapannya saya klaim, ingat ya, kamu diciptakan untuk melayani saya, datang dan melayani saya. Yang kedua, semesta infinity, itu yang menjadi andalan saya juga, karena saya tuh dulu pernah punya mindset batasi income, Pak. Jadi saya merasa tuh 100 juta per bulan sudah cukup. Ya, ibaratnya ya istri kalau dikasih 100 juta per bulan kan sudah wow banget lah. Ternyata setelah tahu konsep itu, saya tidak boleh ada batasan up income saya berapa. Tidak boleh batasin. Untuk itu, semesta infinity selalu klaim. Ketika ada pembatasan di diri saya, no, semesta infinity. Tidak ada batasan. Ya, jadi semuanya mampu direalisasikan. Tugas saya adalah melayakkan diri supaya saya layak diberi sesuai dengan takaran itu, gitu. Takaran kelayakan. Jadi sebenarnya tugas kita tuh sibuk melayakkan diri aja. Gitu. Jadi itu tidak harus diucapkan di dalam doa, tapi di dalam doa juga boleh. Tetapi yang terpenting sepanjang harinya, Pak. Karena kalau doa itu kan hanya ritual khusus ya, bisa jadi kalau misalkan sholat 5 waktu ya di 5 waktu aja. Kalau enggak misalkan di doa pagi sama doa malam ya itu saja. Nah kalau memancarkan sepanjang hari ini jauh lebih powerful dibandingkan dengan doa. Makanya ada beberapa hal kok doa bisa di-cancel ya bisa, karena doanya hanya di pagi hari, minta sesuatu, tetapi ngeluhnya sepanjang hari. Khawatirnya sepanjang hari, cemasnya sepanjang hari, takutnya sepanjang hari. Ya doa yang sepersekian menit tadi ya tercancel otomatis gitu loh. Ya, jadi esensi dari doa seperti itu, yang diprasangkakan, dipancarkan sepanjang hari, getaran rasa yang memancar, itulah doa. Karena doa bukan soal kata. Kalau soal kata, orang bisu doanya gimana? Ayo. Ya kan gitu. Jadi doa itu soal rasa gitu, Pak. Bukan soal ritual, tapi soal rasa. Itu terjawab ya, Pak Margono ya? Terima kasih, Mas Bimo. Ya, sama-sama, Pak. Oke, tinggal ini yang di chat. Oke. Setelah belajar pengembangan diri, Happy Hoki ada dorongan yang kuat di dalam diri saya untuk resign dari tempat kerja sekarang. Bahkan tadi saya sudah membuat surat resign. Wow. Semoga dilancarkan. Dalam diri saya ada sebuah keyakinan kuat untuk merubah peta kesadaran dari force ke power. Awalnya diri yang melekat diperbudak menjadi ingin memberdayakan diri, terbebas dari keterikatan, sebuah tujuan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Oke, mohon doanya, siap, doa yang terbaik untuk siapa nih? Seman ya. Tipsnya Om, untuk lebih menguatkan agar tujuan saya bisa tercapai, tadi sih circle sama sumber informasi itu menjadi patokan yang dasar ya. Jadi circle dan sumber informasi, karena kalau Anda sudah resign, circle Anda harus pengusaha. Minimal orang yang buka warung, yang buka kuliner gitu ya. Kalau masih karyawan agak berat, nanti diajak ngobrol tentang bisnis, nanti Anda sering dipatahkan gitu ya. Bisnis itu rugi, nggak jelas, mending karyawan, hasilnya pasti gitu dan lain sebagainya. Jadi circle-nya pastikan banyak pengusaha, amati cara mereka berpikir, pola pikirnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa namanya, sumber informasinya ditambah, belajar bisnis, belajar yang lainnya, jangan hanya happy hoki ya. Semua yang berhubungan dengan bisnis, hard skill, soft skill, silakan belajar. Karena dengan semakin pengkayaan ilmu, maka Anda semakin punya banyak wawasan untuk menciptakan uang, ya, untuk menciptakan sumber atau sistem income masuk. Kemudian baca buku wajib, baca buku usahakan 15 menit aja sehari baca buku. Nanti hidup Anda akan berubah.